Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devina Oraintan. Saya dari kelas 10 fase 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harta dan martabat manusia. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pergaulan bebas. Pergaulan memiliki arti menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan bebas artinya lepas atau tidak terikat. Dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas adalah menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Menurut Simanjuntak, pergaulan bebas adalah sebuah proses interaksi seseorang dengan orang lainnya tanpa mengikatkan diri pada aturan. Pergaulan bebas yang biasa dilakukan oleh remaja adalah bagian dari eksistensi diri, pelampiasan emosi, atau rasa kecewa yang dialami. Adapun macam pergaulan bebas, yaitu seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, mabuk, dan kenakalan remaja lainnya. Di sini saya akan menjelaskan penyebab pergaulan bebas. Yang pertama adalah pengaruh teknologi dan media sosial. Saat ini media sosial memiliki peran besar dalam membentuk perilaku generasi muda. Media sosial seringkali memperlihatkan gaya hidup yang glamor dan kebebasan yang dapat memengaruhi remaja untuk meniru tersebut. Interaksi yang kurang terjaga dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang bijak dalam pergaulan. Yang kedua yaitu lingkungan sosial. Lingkungan tempat tinggal dan pergaulan juga sangat mempengaruhi. Jika seseorang berada di lingkungan yang mendukung pergaulan bebas, maka kemungkinan besar mereka akan terpengaruh untuk mengikuti gaya hidup tersebut. Teman sebaya seringkali menjadi faktor penentu dalam mengambil keputusan yang diambil oleh remaja. Yang ketiga yaitu kurangnya pengawasan orang tua. Kurangnya komunikasi dan pengawasan dari orang tua dapat menyebabkan remaja merasa bebas untuk perilaku semau mereka. Ketika orang tua tidak terlibat dalam kehidupan anak, remaja cenderung mencari perhatian dan penerimaan kelompok dari teman sebayanya. Yang keempat yaitu krisis identitas. Remaja seringkali berada dalam fase pencarian identitas. Mereka mungkin bisa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok yang bisa mendorong mereka ke arah pergaulan bebas. Keinginan untuk diterima seringkali lebih kuat daripada pertimbangan risiko yang ada. Yang kelima yaitu tingkat ekonomi keluarga yang rendah. Tingkat ekonomi keluarga yang rendah menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya pergaulan bebas pada anak. Pihak yang bertugas mencari nafkah adalah orang tua. Tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga atau tingkat ekonomi yang rendah menyebabkan anak-anak putus sekolah. Para anak putus sekolah cenderung bergaul dengan remaja yang senasib. Dari sinilah kemudian seseorang remaja dapat terjerumus pergaulan bebas. Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama yaitu menghamburkan uang untuk kesenangan semata, yaitu menuruti kepuasan nafsu. Yang kedua yaitu kurang bertanggung jawab apabila diberi tugas. Yang ketiga yaitu tidak bijaksana dalam memanfaatkan waktu, seperti bermain game, bergadang, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu suka ikut pesta huru-hara yang tidak bermanfaat. Yang kelima yaitu berperilaku tidak baik dalam lingkungan masyarakat dan merugikan masyarakat lainnya. Yang kelima yaitu melakukan seks bebas. Yang keenam yaitu masih remaja sudah merokok dan meminum alkohol. Yang ketujuh yaitu mudah emosional, gelisah, tidak sabar, tidak mau mengalah, ingin menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri. Yang kesembilan itu tidak mau mendengarkan nasihat dari orang tua. Yang kesepuluh yaitu dalam berpakaian tidak pantas dan terlalu seronok. Yang ke-11 yaitu mengalami tekanan emosi dan mental. Yang ke-12 mendapatkan uang atau hal yang diinginkan dengan cara mencuri. Itu dia ciri-ciri pergaulan bebas.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak pergaulan bebas. Yang pertama, yaitu remaja yang melakukan seks bebas bisa mengakibatkan kehamilan di luar nikah dan meningkatkan risiko penyakit kelamin seperti HIV/AIDS. Yang kedua, yaitu remaja yang mencoba konsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang dapat merusak kesehatan fisik dan mental dalam jangka panjang hingga menyebabkan kematian. Yang ketiga, yaitu meningkatkan risiko kriminalitas pada anak remaja untuk memenuhi keinginannya, seperti melakukan tindakan perampokan, pencurian, hingga pembunuhan. Yang keempat, dari segi agama, remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas dan melakukan berbagai perilaku yang menyimpang mendapatkan dosa yang sangat berat. Yang kelima, remaja yang terlibat pergaulan bebas dan melakukan perilaku yang menyimpang mempunyai tidak cukup percaya diri untuk kembali berhubungan dengan keluarga, teman, dan bersosialisasi di masyarakat sekitar. Itu dia dampak pergaulan bebas. Dan sekarang saya akan menjelaskan contoh pergaulan bebas. Yang pertama, yaitu seks di luar nikah. Hubungan seks di luar nikah adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan di luar nikah, sehingga merupakan bentuk penyimpangan seksual. Hal ini seringkali dilakukan tanpa mempertimbangkan risiko kesehatan, seperti penyakit menular seksual atau PMS dan kehamilan yang tidak diinginkan. Seks bebas juga bisa berdampak pada aspek psikologis dan emosional individu. Yang kedua, yaitu penggunaan narkoba. Penggunaan narkoba di luar pengawasan medis dan tanpa izin hukum termasuk pergaulan bebas. Narkoba dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis, merusak kesehatan, dan seringkali berkaitan dengan tindak kriminal. Penggunaan narkoba juga dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan yang baik. Yang ketiga, yaitu minum minuman keras berlebihan. Mengonsumsi minuman beralkohol dalam jumlah yang sangat berlebihan, terutama oleh remaja atau orang yang di bawah umur, adalah contoh lain dari pergaulan bebas. Konsumsi alkohol yang tidak terkontrol dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, kecelakaan, dan perilaku agresif atau berisiko. Yang keempat, yaitu bullying atau perundungan. Bullying melibatkan perilaku intimidasi, penghinaan, atau kekerasan fisik dan verbal terhadap individu lain. Ini sering sekali terjadi di lingkungan sekolah atau tempat kerja. Bullying berdampak negatif pada kesehatan mental korban, termasuk menyebabkan depresi, kecemasan, dan trauma. 5. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja mencakup berbagai tindakan negatif seperti tawuran, vandalisme, dan pelanggaran hukum kecil lainnya. Ini biasanya dilakukan oleh remaja yang berada dalam kelompok pertemanan yang memberikan pengaruh negatif. Kenakalan remaja seringkali disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua atau pihak berwenang. Yang keenam, yaitu hubungan sosial tanpa batas. Hubungan sosial tanpa batas termasuk pergaulan bebas, ketika individu berinteraksi tanpa memperhatikan norma-norma sosial dan etika yang berlaku. Ini bisa meliputi perilaku yang kurang sopan, kurangnya penghormatan terhadap privasi orang lain, atau melakukan aktivitas yang merugikan orang lain. Yang ketujuh, yaitu perjudian. Kegiatan berjudi, baik itu secara langsung maupun online, termasuk pergaulan bebas. Perjudian dapat menyebabkan kecanduan, kerugian finansial yang besar, dan seringkali terlibat dengan aktivitas kriminal. Yang kedelapan, yaitu penyalahgunaan media sosial. Penggunaan media sosial yang tidak bijak seperti menyebarkan konten tidak senonoh, cyberbullying, atau membagikan informasi pribadi tanpa izin juga termasuk pergaulan bebas.
Penyalahgunaan ini dapat merusak reputasi individu dan menyebabkan masalah hukum. Yang kesembilan adalah balapan liar di jalan. Balapan liar biasanya dilakukan pada malam hari menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi. Aktivitas ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat dan dapat membahayakan mereka yang melintas di jalan, sehingga termasuk perilaku yang tidak pantas. Yang ke-10 yaitu berpakaian yang tidak pantas untuk situasi tertentu. Memilih untuk menggunakan pakaian yang tidak pantas atau provokatif untuk situasi tertentu dapat mengundang perhatian negatif. Bahkan bisa saja meningkatkan risiko terjadinya tindakan tidak senonoh atau pelecehan seksual. Nah, itu dia contoh dari pergaulan bebas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menghindari pergaulan bebas. Yang pertama, yaitu pendidikan karakter dan moral. Pendidikan yang baik tidak hanya pada pelajaran akademis saja, tetapi juga pendidikan karakter dan moral. Yang kedua, yaitu lingkungan teman yang positif. Memilih teman yang memiliki nilai dan visi misi yang sama sangat berpengaruh dalam menghindari pergaulan bebas. Lingkungan yang positif dapat mendorong individu untuk berperilaku baik. Jika remaja dikelilingi oleh teman-teman yang baik, yang mendukung dan memiliki tujuan yang sama, mereka cenderung akan terhindar dari pengaruh negatif. Yang ketiga, yaitu keterlibatan dalam kegiatan positif. Aktivitas positif seperti olahraga, seni, dan kegiatan organisasi dapat mengalihkan perhatian remaja dari pergaulan bebas. Dengan bergabung dalam komunitas atau kegiatan yang bermanfaat, remaja dapat mengembangkan minat dan bakat mereka sekaligus membangun relasi yang sehat. Yang keempat, yaitu komunikasi yang baik dengan orang tua. Hubungan yang baik antara orang tua dan anak sangat penting. Orang tua perlu menciptakan suasana yang nyaman untuk berdiskusi sehingga anak merasa bebas untuk berbagi pikiran dan masalah. Yang kelima, yaitu perencanaan hidup yang terarah. Remaja perlu dilibatkan dalam pembentukan rencana hidup dengan menetapkan tujuan jangka pendek atau jangka panjang. Mereka akan lebih fokus pada pencapaian tersebut. Memiliki arah dan tujuan yang jelas dapat mencegah mereka terjebak dari perilaku negatif yang dapat merusak masa depan seperti pergaulan bebas. Yang keenam, yaitu mengembangkan keterampilan sosial. Keterampilan sosial yang baik membantu remaja untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar tanpa terpengaruh oleh hal-hal negatif. Mengajarkan cara menolak tawaran buruk dengan sopan dan percaya diri adalah keterampilan yang penting untuk dimiliki seseorang. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang zina. Secara bahasa, kata zina merupakan bentuk masdar dari kata kerja bahasa Arab, yaitu zana, yang memiliki arti berbuat jahat. Secara terminologi, zina adalah perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa jalur pernikahan yang sah. Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tetapi segala aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Ada 4 pengertian zina menurut mazhab dan pendapat imam. Yang pertama, mazhab Al-Hanifiyah. Mazhab Al-Hanifiyah menyebutkan bahwa pengertian zina hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya, yang bukan budak wanitanya dan bukan akad yang syubhat. Definisi ini menegaskan kriteria zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki melakukannya dengan sesama jenis atau perempuan dengan sesama jenis, maka tidak termasuk kriteria zina, walaupun tetap berdosa. Yang kedua ada mazhab Al-Malikiyah. Mazhab Al-Malikiyah mendefinisikan bahwa pengertian zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang muslim
pada faraj adami atau manusia yang bukan budak miliknya tanpa ada syubhat dan dilakukan dengan sengaja. Definisi ini menjelaskan kalau tidak terjadi hubungan seksual seperti percumbuan bukan termasuk zina, meski tetap diharamkan. Makna yang dilakukan oleh seorang mukallaf artinya orang yang akil balik, sehingga bila pelakunya orang gila atau anak kecil maka bukan termasuk zina. Nah, yang ketiga ada mazhab al-Syafi'iyah. Mazhab al-Syafi'iyah memberikan definisi tentang pengertian zina adalah masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram, dalam keadaan syahwat yang alami tanpa syubhat. Nah, yang keempat ada mazhab al-Hanabilah. Pengertian zina dari mazhab al-Hanabilah adalah hilangnya hasyifah, penis laki-laki yang sudah balik dan berakal ke dalam salah satu dari dua lubang wanita yang tidak ada hubungannya isma antara keduanya atau syubhah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis zina. Yang pertama ada zina hakiki. Zina hakiki merupakan jenis zina yang dilakukan bertemunya kelamin laki-laki dan perempuan tanpa ikatan agama. Zina ini dianggap sebagai zina yang paling berat dan memiliki hukuman yang tegas dalam Islam. Zina hakiki dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu A. Zina muhson. Zina muhson adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah atau pernah menikah, sehingga mereka telah merasa kehidupan rumah tangga yang sah. Pelaku zina muhson dianggap melakukan pelanggaran berat karena mereka telah memiliki pasangan sah, tetapi tetap memilih melakukan dosa besar. Berdasarkan syariat Islam, hukum zina muhson adalah rajam, yaitu dilempari batu hingga meninggal dunia. Yang B. Zina ghaira muhson. Macam zina hakiki selanjutnya, yaitu zina ghaira muhson. Zina jenis ini dilakukan oleh seorang yang belum pernah menikah. Dalam Islam, pelaku zina ghaira muhson dihukum cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, yang kedua ada zina majazi. Zina majazi adalah jenis zina yang tidak melibatkan hubungan fisik secara langsung, tetapi tetap dianggap sebagai dosa besar karena dapat mengarah pada zina hakiki. Zina majazi ini lebih merujuk pada mendekati zina atau perbuatan yang menimbulkan dorongan dan rangsangan seksual untuk melakukan zina. Sama halnya dengan zina hakiki yang terbagi dalam beberapa jenis. Zina majazi juga memiliki beberapa kategori, yaitu seperti A. Zina mata atau ain. Zina mata bisa terjadi ketika kita melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat, seperti memandang lawan jenis dengan menggunakan syahwat atau nafsu. Islam melarang umat muslim untuk melihat lawan jenis yang bukan mahram dengan pandangan yang tidak terjaga, karena dapat menimbulkan dorongan seksual. Nah, selanjutnya, zina majazi juga tergolong ke zina lisan, yaitu zina lisan adalah zina yang terjadi ketika berbicara dengan kata-kata yang mengandung rayuan kepada lawan jenis yang bukan pasangan sah. Adapun bentuk zina lisan yaitu godaan atau pujian yang berlebihan atau obrolan yang menggoda. Yang ketiga dari zina majazi ada zina hati. Macam-macam zina majazi berikutnya adalah zina hati. Zina hati merupakan timbul karena adanya keinginan atau niat dalam hati seseorang untuk berzina. Pada dasarnya, zina hati adalah bentuk zina yang paling halus dan sulit untuk dikendalikan karena hubungan dengan perasaan dan pikiran manusia. Selanjutnya ada zina tangan. Zina tangan yang dalam bahasa Arab disebut dengan zina yadin, merujuk pada perbuatan yang melibatkan tangan dalam konteks seksual. Adapun bentuk dari zina tangan yaitu berupa memegang, meraba, menyentuh bagian tubuh lawan-lawan jenis. Selanjutnya ada zina luar. Zina luar adalah segala bentuk tindakan yang melibatkan perbuatan fisik atau perilaku yang berhubungan dengan lawan jenis. Zina luar seringkali disebut sebagai zina syubhat atau zina yang meragukan, karena meskipun tidak sampai kepada perbuatan seksual seperti jima, tindakan ini bisa menjerumuskan kita dalam perbuatan zina. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum pezina dibedakan menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama yaitu ada orang yang sudah menikah. Orang yang sudah menikah, hukum seseorang yang berzina dan telah menikah adalah rajam atau dilempari batu sampai mati. Yang kedua, yang belum menikah. Sedangkan pada seseorang yang belum menikah, hukuman zina diganti dengan hukum cambuk sebanyak 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun. Hukuman ini bisa dijatuhkan apabila pelakunya sudah balik dan berakal. Perbuatan zina dilakukan atas kemauan kedua belah pihak. Pelakunya mengetahui bahwa zina merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan ada seseorang yang menjadi saksi bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan zina. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bahaya dan akibat buruk zina. Yang pertama, yaitu dosa besar. Dosa yang kita dapat ini secara tak sadar dapat merusak akhlak dan menghilangkan sikap wara atau menjaga diri dari perbuatan dosa. Seseorang yang berzina dengan banyak orang, dosanya lebih besar dibandingkan mereka yang berzina dengan 1 orang saja. Adapun ini juga berlaku bagi mereka yang berzina dengan terang-terangan, dosanya akan lebih besar. Yang kedua, yaitu perbuatan buruk. Bahaya lain dari perbuatan keji ini yakni membuat pandangan orang lain menjadi buruk. Artinya, orang di sekitar akan memandang kita dengan sebelah mata. Zina mengeluarkan bau busuk yang mampu dihirup oleh orang-orang yang memiliki qalbun salim atau hati yang bersih melalui mulut atau badannya. Yang ketiga, pelaku zina akan disempitkan hatinya oleh Allah, sehingga ia enggan melakukan perbuatan yang terpuji. Pelaku akan disempitkan hatinya untuk berbuat kebaikan. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, dia akan sering marah-marah, merasa tidak tenang, dan lain-lainnya. Yang keempat, Allah akan mencapakan pelaku zina dan membuatnya tidak pernah cukup atas semua yang telah dimilikinya. Allah akan membenci orang yang berbuat zina dan mencampakkan pelaku zina, membuatnya tidak pernah cukup atas apa yang dimilikinya, harta benda dan kebahagiaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh zina. Yang pertama, hubungan seksual pranikah. Hubungan seksual antara dua individu yang belum sah secara hukum menurut agama atau hukum yang berlaku. Ini dapat terjadi antara pasangan yang belum menikah secara resmi dan melakukan hubungan intim secara seksual. Yang kedua yaitu pertalian di luar nikah yang sah. Perselingkuhan atau hubungan intim antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain selain pasangannya. Dalam Islam ini dikenal sebagai perzinaan karena melibatkan hubungan intim di luar ikatan pernikahan yang sah. Yang ketiga yaitu ada pornografi, konsumsi atau produksi materi seksual yang melibatkan individu-individu dalam kegiatan seksual yang tidak sah menurut agama atau hukum. Yang keempat, ada pelanggaran seksual. Hal ini juga bisa mencakup pelecehan seksual yang mencakup segala bentuk perlakuan tak senonoh, kekerasan seksual, atau tindakan yang melanggar batasan-batasan moral dan agama yang berlaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak-dampak zina. Yang pertama, akan adanya kehancuran emosional. Zina membawa dampak emosional pada individu yang terlibat. Rasa bersalah, kecemasan, depresi, dan perasaan negatif yang lainnya menjadi bagian dampak dari psikologisnya. Yang kedua yaitu kehilangan kepercayaan diri. Setelah terlibat dalam zina, seseorang mengalami kehilangan kepercayaan diri dan harga diri yang rendah. Yang ketiga yaitu ada pada kesehatan, yaitu zina meningkatkan risiko penularan penyakit menular seksual termasuk HIV or AIDS, sifilis, gonore, dan lainnya. Yang keempat, pada masyarakat, zina dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial, memengaruhi nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pondasi masyarakat. Yang kelima, ada pada hukum, yaitu di beberapa negara, zina memiliki konsekuensi hukum yang serius seperti hukuman penjara atau denda. Dampak-dampak ini bisa bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, serta bisa memengaruhi berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan.
Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan cara mencegah zina. Yang pertama yaitu memperkuat nilai-nilai norma dan spiritual. Yang kedua yaitu menjaga batasan dan etika pribadi. Yang ketiga yaitu menjaga kontrol diri. Yang keempat yaitu memilih lingkungan yang mendukung. Yang kelima yaitu berpegang pada prinsip pendidikan seksual yang positif. Yang keenam yaitu mengelola dorongan seksual. Yang ketujuh, terakhir, menjaga kehidupan sosial yang sehat. Demikian dari saya, materi tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harta dan martabat manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.